Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Wode Mulyati, Stambuk N1 dan 1 19019. Kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis wacana kritis, berita sosial dan politik pada surat kabar kedaulatan rakyat. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk saling berkomunikasi guna menjalin interaksi. Bahasa adalah sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa mempunyai ciri sebagai alat interaksi sosial dan sebagai alat mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan medium yang paling penting bagi semua interaksi manusia, dan dalam banyak hal bahasa dapat disebut sebagai intisari dan fenomena sosial. Berita merupakan laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau kejadian yang bersifat umum dan baru saja terjadi atau aktual yang disampaikan dalam media massa. Analisis wacana menurut Labov merupakan sebuah penggambaran secara rasional mengenai hubungan runtutan yang berada dalam kesatuan yang teratur, sehingga nampak jelas hubungan unsur-unsur di dalamnya, hubungan antar unsur di luar kesatuan tersebut maupun koherensinya. Ekspresi bahasa wacana berita. Perspektif dalam produksi bahasa tidak hanya terpaku dalam struktur wacana, tetapi dapat pula diamati dalam struktur yang lebih rendah dari wacana. Penelitian yang relevan dalam makalah ini yaitu persamaan dan perbedaan dengan skripsi penelitian. Jenis penelitian yaitu wacana kritis lebih fokus pada wacana berita sosial dan politik surat kabar kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data berupa wacana yang terdapat pada surat kabar kedaulatan rakyat. Subjek dan objek penelitiannya yaitu berita sosial dan politik yang ada dalam surat kabar. Wujud dan sumber datanya berupa teks berita sosial dan politik secara keseluruhan. Instrumen penelitian yaitu sebagai instrumen utama didasarkan pada kriteria-kriteria yang dipahami. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan surat kabar, metode simak dan teknik baca, serta teknik catat. Data-data yang diperoleh dan dibahas dalam penelitian terhadap wacana berita sosial dan politik surat kabar kedaulatan rakyat ini mencakup permasalahan mengenai bentuk-bentuk ekspresi bahasa dan perspektif yang muncul dalam wacana berita sosial dan politik. Pada pembahasan bab ini yaitu 1. Bentuk-bentuk ekspresi bahasa wacana berita sosial dalam politik surat kabar kedaulatan rakyat. Bentuk-bentuk ekspresi bahasa tersebut antara lain diketahui melalui modalitas dan metafora. Kedua, perspektif wacana berita sosial dan politik surat kabar kedaulatan rakyat. Hasil penelitian ini terhadap perspektif menunjukkan bahwa pemberitaan surat kabar kedaulatan rakyat September 2012 meliputi perspektif bermasyarakat, perspektif pemerintah, dan perspektif netral. Dilihat dari ketiga perspektif yang ada di atas, kecenderungan pemberitaan yang paling banyak yaitu perspektif pro pemerintah dengan jumlah 15 kemunculan. Kedaulatan rakyat merupakan surat kabar yang memberitakan berbagai peristiwa yang sedang terjadi seperti mengenai salah satunya masalah politik. Seperti pada penelitian ini, surat kabar kedaulatan rakyat terlihat sangat pro dengan kepentingan pemerintah. Namun berita yang disajikan dapat juga menjadi satu keuntungan dalam kepentingan politik. Hal ini sangat jelas, di mana surat kabar kedaulatan rakyat menunjukkan perspektif yang paling banyak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa surat kabar kedaulatan rakyat
dalam memberikan berita banyak mengangkat wacana tentang pemerintahan. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.